Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Bapak Ibu, saudara-saudara kaum muslimin muslimat, shaimin shaimat yang dirahmati oleh Allah, marilah kita lanjutkan kajian kita ngaji di bulan Ramadan untuk hari ke-15 bulan Ramadan tahun 1441 Hijriah. Marilah kita berdoa, mudah-mudahan kajian kita selama bulan suci Ramadan betul-betul merupakan bagian amal soleh yang diterima di sisi Allah, dan sekaligus menjadikan ilmu yang kita dapati adalah ilmu-ilmu yang bermanfaat, ilmu yang barokah, dan sekaligus meningkatkan kualitas iman dan takwa kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada hari ini kita masih berbicara tentang kepemimpinan laki-laki dengan merujuk pada firman Allah surat An-Nisa ayat 34. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mufassiru rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi asrarihi wa du'aihi fid darini amin ya mujibas sa'ilin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa'i bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim. Ar-rijalu utawi pira-pira wong lanang iku qawwamuna padha nguwasani sapa rijal 'alan nisa'i ing atase pira-pira wong wadon. Bima faddala sebab yen ta wis ngutamaake sapa Allahu Gusti Allah ba'dhum ing setengah rijal ala ba'din ing atase setengah. Wa bima lan kelawan barang silema anfaku kang padha nanjakaken sapa rijal min amwalihim saking piro-piro artone rijal. Bapak Ibu saudara-saudara kaum muslimin muslimat shaimin shaimat yang dirahmati oleh Allah, terkait dengan firman Allah surat An-Nisa ayat 34, ada beberapa hal yang perlu kita fahami bersama. Pertama, bahwa ada penegasan laki-laki adalah harus bisa menjadi pemimpin dan sekaligus menguasai istri-istrinya. Hal ini disebabkan karena Allah telah memberikan kelebihan laki-laki atas perempuan. Yang pertama, kelebihan di bidang ilmu, kemudian akal, kekuasaan dalam beragama, saksi menjadi atau keharusan untuk berperang, jamaah, kemudian mendirikan sholat Jum'ah, menjadi nabi, kemudian nikah lebih dari 1 sampai 4, kemudian mentalaknya dan sekaligus merujuk, dan adanya mas kawin. Dan juga dilebihkan atas dasar karena laki-laki telah memberikan nafkah dari sebagian harta yang dimilikinya. Bapak Ibu Saudara, asbabun nuzul atau sebab-sebab turunnya ayat ini adalah terkait dengan kasus salah seorang sahabat Nabi yang bernama Sa'ad bin Rabi dengan istrinya Habibah bin Zaid, bahwa dalam suatu waktu sahabat Nabi Sa'ad bin Rabi itu memukul istrinya karena satu hal, memukul, dan kemudian istrinya itu kembali ke rumahnya orang tua dan melaporkan halnya. Maka kemudian menindaklanjutinya istri Sa'ad itu dengan bapaknya melapor ke Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengadukan halnya, bahwa ia telah mendapat perlakuan yaitu kurang enak, dipukul oleh suaminya itu. Maka kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan penjelasan, kalau begitu kisos, artinya bahwa silakan kamu itu balas saja Sa'ad bin Rabi itu, nanti dipukul sebagai balasan. Nah kemudian bergegaslah bapak dan istrinya Sa'ad bin Rabi itu untuk memukul balas.
Di tengah perjalanan kemudian tiba-tiba dipanggil kembali oleh Rasulullah SAW karena malaikat Jibril telah turun untuk menyampaikan ayat ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, maka menjadilah tidak punya hak untuk membalas. Kemudian oleh karenanya dalam hal ini keharusan di mana seorang laki-laki itu harus memimpin dan sekaligus menguasai perempuan itu harus betul-betul diarahkan kepada hal-hal yang maslahat dan kemudian menjamin keselamatannya baik di dunia maupun di akhirat itu. Ada beberapa hal yang belum menjadi sorotan kita bersama mengenai ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, yaitu tentang tugas-tugas dan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh seorang suami terhadap istri-istrinya. Yang pertama adalah membuat ketentraman di dalam kehidupan keluarga. Ini menjadi penting. Tentram itu yang merupakan perwujudan dari keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Sebab dengan ketentraman berkeluarga kita itu menjadikan hidup itu enak, hidup itu sentausa, dan kemudian menjadikanlah aman dan sejahtera, damai untuk melakukan semua ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berbeda kalau keluarga itu tidak tentram, ribut terus, bagaimana mungkin kita bisa tenang melakukan ibadah dan aktivitas yang lain dalam kehidupan berkeluarga itu. Kemudian yang kedua, seorang laki-laki di dalam menguasai itu wajib hukumnya untuk menjaga agamanya. Pada hadis terdahulu telah kami sampaikan bahwa idza aradallahu bi ahli baitin khairan faqahahum fiddin, bahwa ketika Allah itu menghendaki keluarga itu baik, maka yang pertama faqahahum fiddin, yaitu keluarganya itu harus paham agama, dan ini adalah pemimpinnya, manajernya adalah seorang laki-laki dalam keluarga. Dari mulai belajar agama, kemudian mengamalkan ajaran agama, dan berbuah menjadi akhlak dalam kehidupan sehari-hari. Jadi belajar agama itu tidak sekedar paham, tetapi bagaimana buah daripada kealiman, kepahaman terhadap agama itu kemudian terimplementasi, dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari dan berbuah kepada akhlakul karimah itu. Karena ending atau akhir dari sebuah proses beragamaan itu adalah memiliki akhlak yang baik dengan manusia maupun dengan Allah. Wal qaimu bihuquqillahi wa bihuquqil ibad. Innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Kemudian mencukupi keperluan hidup. Jadi seorang laki-laki itu harus berjuang untuk bisa mencukupi kebutuhan sandang, pangan, papan, dan kesehatan. Oleh karenanya dalam hal ini bagian dari upaya mencari nafkah itu juga bagian dari ibadah, karena orientasinya bagaimana bisa mencukupi kebutuhan-kebutuhan yang bermuara kepada pemenuhan sandang, pangan, papan, kesehatan. Tentu saja kita hanya sebatas ikhtiar dan sambil berdoa tentunya agar kiranya ikhtiar itu hasilnya berbanding lurus dengan kebutuhan itu. Bapak Ibu saudara-saudara kaum muslimin muslimat shaimin shaimat rahimakumullah. Ada dua sudut pandang bagaimana semestinya seorang laki-laki itu membimbing, membina, mengarahkan para istrinya itu. Yang pertama adalah sudut pandang dunia. Bagaimana dunia ini bisa dikelola secara baik menurut pandangan agama, dan kemudian juga mengelola akhirat. Jadi pandangan jauh ke depan, yaitu kehidupan akhirat itu juga harus lebih baik agar semuanya bisa terselamatkan dari siksa api neraka. Oleh karenanya dalam sebuah firman Allah, doanya kan wa minan nasi may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Jadi bagaimana dipimpin, dididik, dipelihara dan diarahkan agar istri-istri itu bisa paham bagaimana menggapai kehidupan dunia yang baik, bagaimana menggapai dunia akhirat yang baik, dan pada penghujungnya kita diselamatkan dari siksa api neraka. Program-program realnya dalam kehidupan sehari-hari adalah bagaimana kita mendidik para istri itu ditanamkan dengan agama
dengan agama itu menjadi benteng dan perisai di dalam urusan-urusan kehidupan dunianya itu. Untuk kemudian bagaimana kita itu didik mereka agar mengenali dunia ini, kehidupan dunia ini dilakukan menjadi makin baik, karena di dalam dunia itu adalah penghidupan kita untuk selalu bisa beribadah dengan baik dan benar. Kemudian kita juga harus mengarahkan bahwa makin hari kehidupannya harus makin baik, harus prestatif. Hari ini harus lebih baik dari hari kemarin, dan pada penghujungnya kita menuju kepada kesempurnaan pengabdian di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan pada saatnya kita diminta kembali ke hadipan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan itu harus menjadi titik henti semua perbuatan-perbuatan kejelekan, dan kemudian yang terwariskan dalam kehidupan kita ini adalah hal-hal yang baik, amal soleh yang bisa diteruskan oleh anak cucu-cucu kita itu. Ada sebuah ayat yang sangat menakutkan sekali terkait apabila seorang laki-laki tidak mampu menguasai dan mendidik, memimpin istri-istrinya. Karena dalam sebuah firman Allah, yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa bani, bahwa kita pada saatnya nanti akan sampai pada suatu hari di mana seseorang itu lari dari keluarganya, dari saudaranya, dari ibunya, lari dari bapaknya, lari dari sahabat-sahabatnya, lari dari anak-anaknya. Mengapa demikian? Lari kalau mereka itu bakal menuntut hak kepada kita semua. Besok di sana itu menghadapi pengadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak ada hubungan suami istri, tidak ada hubungan anak cucu, guru murid, semuanya. Yang guru lagi mempertanggungjawabkan dirinya sendiri, yang istri lagi mempertanggungjawabkan diri sendiri, maka semuanya menjadi terlepas, semuanya sangat privasi, sangat pribadi, semuanya berpikir bagaimana diri kita ini ketika di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala dimintai pertanggungjawabannya di dalam memimpin diri, memimpin istri, memimpin keluarga, dan memimpin apa saja yang menjadi tanggung jawab kita. Na'udzubillahi min dzalik. Sungguh sangat menakutkan kalau kita dalam kehidupan ini tidak mencoba memahami secara detail tentang arti amanat kepemimpinan dan tanggung jawab itu. Sekali lagi kita tidak pernah henti-hentinya bermohonlah kepada Allah agar kita diberikan kekuatan lahir dan batin, dan ditunjukinya agar kita menjadi orang-orang yang amanah di dalam setiap kepemimpinan kita, dan kita bisa mempertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Ngaji di bulan Ramadan online untuk hari ke-15, mudah-mudahan bermanfaat adanya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.